Sobat Maestro, pemilu 2024 tinggal menghitung hari dan pastikan nama Anda sudah terdaftar dan pastikan Anda hadir di TPS untuk memberikan suara Anda. Tahukah Anda bahwa kini saatnya akademisi masuk dunia legislatif dan memberikan dampak di pemerintahan? Jadi saat di TPS nanti, ambil kertas suara warna kuning untuk DPR RI, pilih Partai Gerindra dan coblos nomor urut 4. Dr. Yurliona Nanang Supriyatna SHM Hum. Nah, hari ini datang di studio nih dan kita mau kenalan, pengen tahu kenapa, apa saja programnya, profilnya ini, Sobat Maestro. Beliau adalah lulusan terbaik FH Unpar di S1 dan S2-nya. Dan dia juga meraih predikat atau gelar Dr. Jur Cum Laude di Justus Liebig University Jerman. Dan juga di PPRA Lemhanas RI Angkatan 58. Sudah bersama Enrico di pagi hari ini. Apa kabarnya nih Pak Liona? Terima kasih, kabar baik, puji Tuhan. Waduh, puji Tuhan, kabar Luar baik. biasa. Hari ini cerah sekali, Pak. Biru-biru. Udah pagi-pagi, udah memberikan keceriaan tersendiri nih. Pak, mungkin mau cerita nih, mungkin banyak Sobat Maestro yang belum kenal atau mau kenalan dulu sama Pak Liona ini. Profilnya aja dikit aja, Pak. Oke, saya pekerjaan saya sebenarnya dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ya, FH Unpar. Dan saya pernah menjadi dekan sampai dengan tahun 2023 kemarin. Jadi tahun sekarang bisa aktif berpartisipasi di partai politik. Oke. Ya. Jadi tadi seperti yang katakan bahwa saya juga pernah jadi bank ekspor di Kementerian Hukum HAM, khususnya tentang masalah hukum humaniter. Dan ya hukum moneter atau hukum perang ya. Jadi saya pernah jadi bank ekspor. Kemudian juga saya pernah jadi tim penyelidik pelanggaran HAM Komnas HAM ya untuk kasus lumpur Lapindo. Waduh. Dari sekian banyak pengalaman ini Pak, ini kan berarti dosen deh kan. Kalau saya ada di posisinya Pak Liona ini kayaknya udah zona nyaman banget kayaknya. Udah waduh ini saya udah enak lah gitu, mau apa lagi yang dicari gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba ini saya mau coba untuk ada berpindah haluan nih ke dunia politik. Itu apa yang mau dicapai sebenarnya Pak? Jadi selama ini saya sebagai pengajar ya, pendidik di Fakultas Hukum Unpar, juga di kepengacaraan para advokat. Hidup seperti namanya di Parahyangan ya, tempat para dewa. Waduh. Para dewa. Jadi saatnya sekarang saya mau mengaplikasikan ilmu saya yang selama ini saya pelajari. Untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, masyarakat Indonesia yang sejahtera, dan terutama masyarakat Indonesia yang memiliki sikap toleransi. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi itu visi saya. Jadi bagaimana saya ingin terjun untuk berpartisipasi aktif menciptakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia di Indonesia. Nah, undang-undang ini bagaimana saya ingin mewujudkan ya cita-cita bangsa Indonesia, melindungi kepentingan publik ya, kemudian menegakkan demokrasi melalui proses legislasi, karena fundamental bangsa ya yang menghormati hak asasi manusia ya dengan proses demokratisasi tadi. Jadi syarat untuk supaya bangsa ini menghormati hak asasi manusia, bangsa ini menjadi bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dasarnya harus melalui proses demokratisasi tadi. Iya. Dan kalau saya sih sendiri ngelihat Pak, saya kan sebagai rakyat jelata nih. Mungkin Sobat Maestro juga berpikiran sama saya. Kadang-kadang kita lihat hari ini mungkin seperti yang Bapak bilang tadi itu tepat Pak, karena demokrasi yang kita lihat sekarang tuh jadi jadi demokrasi yang kayaknya tuh bergeser, nggak menyuarakan, bukan memperlihatkan kelebihan, tapi justru malah saling menjelek-jelekan gitu kan, saling menyerang gitu. Ya, itu tergantung pada kedewasaan berpolitik masing-masing setiap individu ya. Jadi ada negarawan ya yang berpikirnya adalah bangsa.
Oke. Berpikirnya ada masa depan bangsa Betul, Indonesia. betul. Tapi ada yang berpikirnya bagaimana menjatuhkan lawan. Nah, itu yang jadi problem. Supaya menang gitu ya. Supaya menang atau supaya. Tapi menurut saya kalau negarawan berpikirnya adalah bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia berkeadilan, bagaimana menciptakan bangsa Indonesia nanti menjadi bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, apalagi menyongsong tahun emas ya Indonesia Mas. 2045. Nah di situ berpikirnya harus ke situ, Yes. harus jauh ke depan. Betul. Jadi bukan berpikir masa lalu, Ya. bukan berpikir apa yang kamu telah lakukan kemarin itu, tidak. Tapi bagaimana besok, bagaimana melakukan untuk masa depan. Yes. Itu menurut saya. Jadi ini problem memang nyata di dalam kehidupan bangsa kita. Bahwa ada pihak-pihak hanya berpikirnya adalah saat ini dan masa lalu, tapi ada pemimpin yang berpikirnya justru masa depan. Ke depan ya. Ya. Tepat sekali. Nah. Padahal kalau saya lihat kan nih mungkin dari tadi saya CV-nya ini expert di bidang hukum. Kalau menurut Ya. Pak Lionel sendiri sebagai nanti kan ini calon legislatif ya Pak ya. Ya. Ini akan ada visi misi seperti apa sih untuk apakah hukum kita ini udah oke atau Ya. emang ada yang harus sempurnakan lagi, Ya. perbarui. Gimana tuh Pak? Menurut saya harus banyak sekali PR yang harus kita lakukan, mempercepat reformasi hukum. Oke. Ya, mempercepat reformasi hukum. Nah, saya ingin memastikan setiap kebijakan, setiap putusan, setiap undang-undang ini harus berdasarkan azas berkeadilan, azas yang sama di depan hukum, azas berperikemanusiaan dan relevan dengan kepentingan nasional. Ya, nah menurut saya ini penting sekali. Kenapa? Karena ada produk undang-undang yang menurut saya tidak relevan lagi atau tidak option for the poor. Misalnya opsi bukan bagi masyarakat. Oke. Nah mungkin saja opsinya bagi kepentingan tertentu. Ini yang harus kita jaga. Kemudian saya ingin juga meningkatkan kualitas fungsi legislasi ya. Selama ini sebagai dosen selama 35 tahun ya, saya ingin berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas produk undang-undang. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan saya kira harus ada suatu undang-undang yang melindungi seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Ya, terutama adalah soal undang-undang tentang kebebasan beragama, kebebasan melaksanakan keyakinan ya seperti itu. Karena ini menurut saya yang jadi masalah saat ini tidak ada payung hukum tentang kebebasan untuk menjalankan ibadah misalnya. Yes. Ada sih peraturan misalnya SKB 2 Menteri, Yep. tapi itu inilah menurut saya juga menjadi problem di dalam toleransi kehidupan beragama, SKB 2 Menteri itu. Nah, Presiden mau mencabut dengan diganti dengan Kepres, tapi saya juga melihat bahwa ini sama saja tidak akan bermanfaat. Jadi harus ada undang-undang. Itu ada terobosan baru ya. Ya, misi saya yaitu harus adanya undang-undang tentang yang melindungi tentang toleransi, undang-undang tentang kebebasan beragama, kemudian harus aturan-aturan untuk mendirikan rumah ibadah misalnya. Karena ya apa yang terjadi sekarang misalnya bagaimana umat misalnya agama tertentu sulit mendirikan ibadah di sini, gampang mendirikan ibadah di sana dan begitu sebaliknya. Iya. Itu betul. Jadi ini karena tidak payung undang-undang, tidak ada payung undang-undangnya. Ya katakanlah di Indonesia bagian barat sulit mendirikan rumah ibadah, tapi di Indonesia Timur bisa bagi kelompok tertentu. Yes. Ya, itu yang jadi problem. Nah ini harus ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, ada payung hukumnya untuk melindungi semua umat beragama di Indonesia. Karena saya yakin bahwa undang-undang itu adalah sebagai alat perekayasa perilaku masyarakat. Jadi kalau kita mau atau menghendaki masyarakat ini berperilaku yang toleran atau yang itu harus dengan undang-undang. Karena undang-undang ini akan mengubah pola perilaku masyarakat tadi. Oke, jadi semuanya itu diatur secara detail. Walaupun mungkin yang besarnya udah ada di UUD 45 gitu ya. Betul.
itu kan harus ada Aplikasinya. undang-undang pelaksananya. Oke. Jadi Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar dari peraturan yang di bawahnya, tapi kan ini general. Yes. Jadi harus ada harus ada undang-undang yang ejawantahkan, yang mengaplikasikan dari undang-undang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Apakah Misalnya- mungkin Pak? Misalnya pasal 28 kan gitu ya. Itu harus dielaborasi dengan undang-undang yang lain menurut saya. Salah satunya tentang kebebasan beragama itu. Itu yang perlu. Oke. Karena SKB 2 Menteri ini tidak cukup. Ya, Yes. sehingga menjadi problem misalnya. Di Manokwari sulit mendirikan masjid, di sini sulit mendirikan gereja, itu seperti itu. Iya, betul, Ya, itu betul, harus betul. dicegah ya. Yes. Ya karena kita ini sama Indonesia ini, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, betul. Ya, harus sama. Yang bisa menyamakan persepsi, yang bisa menyamakan perilaku, undang-undang. Oke. Ya, hanya dengan undang-undang menurut saya bahwa undang-undang ini bisa merekayasa perilaku bangsa. Betul. Saya percaya itu. Berarti Ya. kesimpulannya kalau saya tangkapnya Pak, harus ada orang atau wakil kita yang tepat untuk ada di legislatif sana, Ya. untuk punya satu visi atau misi perubahan ke arah yang lebih baik itu. Iya, betul. Bukan hanya menikmati ya udahlah ini udah terjadi begini, ya udah kita jalani aja, tapi punya terobosan-terobosan buat Ya. mau mengubah. Ya. Kalau sekarang emang belum ada gitu Pak di Ya, saya kira gini, saat ini ya, maaf ya, saat ini bahwa kita harus peka terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat. Oke. Ya, peka bagaimana menilai, mengalami, melihat sendiri keadaan masyarakat. Nah, tergantung keberanian dari anggota legislatif tadi. Mau Yes. tidak membuat suatu peraturan-peraturan, mengubah peraturan-peraturan, atau ikut serta berpartisipasi dalam peraturan supaya peraturan ini menjadi peraturan yang jauh lebih bagus gitu. Ya, karena undang-undang ini mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Iya, yes. Ya, dengan undang-undang tadi. Betul. Itu. Selain itu Pak, mungkin program-program apa lagi yang di bidang hukum nih, khususnya Pak Leona ini emang expertnya di bidang hukum, yang kalau nanti andai kata Pak Leona terpilih itu punya, selain yang itu punya apa lagi nih Pak, program-program yang saya punya cita-cita untuk begini, karena kan ketika tadi menarik diri dari kenyamanan itu kan Ya. wah saya harus berbuat sesuatu nih untuk Ya, bangsa. saya ingin meningkatkan fungsi legislasi. Ya, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, ya, dari legislasi kepada pemerintah. Ya, kemudian juga bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya, dalam merancang kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, Oke. pemerintah kan pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan turunan dari undang-undang. Ya. Saya ingin membantu melakukan dalam perancangan kebijakan pemerintah yang itu adalah sangat aplikatif. Jadi undang-undang kemudian kebijakan pemerintah, ya, saya ingin membantu pemerintah supaya undang-undang ini atau kebijakan pemerintah ini bisa melindungi masyarakat, ya, seluruh masyarakat, seluruh golongan, seluruh agama, ya. Jadi kita ini adalah keluarga besar bangsa Indonesia yang toleransinya sangat luar biasa. Nah, akhir-akhir ini memang terjadi intoleransi, tapi saya yakin dan percaya ini semua bisa diubah dengan undang-undang. Oke. Ya, sikap-sikap seperti itu. Bagaimana sikap kita menjadi berpedoman pada Pancasila, ya, Undang Dasar 45, ya, mengubah sikap ini harus dengan undang-undang. Saya keyakinan seperti itu masih kuat bahwa undang-undang mampu mengubah perilaku masyarakat kepada hal yang positif yang kita inginkan sesuai dengan Pancasila dan Undang Dasar 45. Saya yakin itu. Wah, luar biasa. Saya juga ini Pak, mungkin kemarin sempat tahu juga kalau Pak Leona ini tipe yang emang mencari atau menampung aspirasi turun langsung ke itu. Itu apa yang paling banyak mungkin selama ini, yang paling banyak masyarakat itu, Pak kita mau ini dong, kita mau itu, apa sih sebenarnya yang ditangkap Pak dari teman-teman? Ya, saya mungkin satu hari 4 titik saya turun ke masyarakat, ya, langsung ke masyarakat, mendengar sendiri, ya, bagaimana mereka
mengalami kesulitan misalnya dalam hal putra-putri mereka setelah lulus sekolah banyak yang Oh, menganggur, oke. ya kemudian juga banyak yang apa harus mendapat bimbingan, ya harus mendapat bimbingan. Mereka ini tidak terjangkau, ya hidupnya di pinggiran-pinggiran kota ini seperti itu. Jadi mereka banyak sekali yang ya keluhan yang paling banyak itu soal uh, pekerjaan dan soal harga yang terus mahal. Ya, jadi harga-harga yang terus mahal itu yang keluhan mereka. Harga bahan pokok makanan ya yang terus mahal, kemudian kesulitan mencari pekerja untuk anak-anaknya. Itu udah double combo Pak, ya. Ya, itu sudah Udah nggak punya kerjaan terus barang mahal ya, lagi. ya banyak ya, seperti itu, nggak punya kerjaan terus barang semakin mahal. Tapi Pertama, cita-citanya Pak, kalau nanti andai kata terpilih kan jadi ini nggak cuma untuk bangsa tapi mungkin skala yang lebih kecil, apa tuh kurang lebih yang akan Pak Liona ini, oh saya mau bikin ini nih supaya oh iya, ya memang kalau itu pemikiran saya begini, bahwa kalau saya kan di bidang pendidikan, ya. ya sampai saat ini ketika saya turun ke lapangan, saya ajak, saya tawarkan bagi mereka yang mau mendapatkan beasiswa di luar negeri, Oke. silakan kontak saya dan saya akan bimbing. Yes. Ya, dan memang sudah ada yang berhasil Ah. ke Jerman segala itu, sudah ada yang berhasil ke Amerika segala. Ya, hanya mereka memang kurang informasi. Oh iya, Ya, betul-betul. jadi banyak sekali info-info ya tentang kesempatan beasiswa bagi anak-anak muda Indonesia di Eropa maupun di Amerika, hanya mereka kurang informasi. Ya. Nah, mereka datang ke saya kemudian bertanya, saya jelaskan, saya bimbing bagaimana caranya membuat proposal yang bisa diterima oleh profesor di luar negeri dan bagaimana caranya mendapatkan beasiswa. Ya itu yang saya lakukan selama kampanye ini. Ya bagi mereka yang lulus S1 ya lalu kemudian tidak ada pekerjaan, ya seperti itu. Berarti langkah awal sih sebenarnya udah dilakukan duluan Pak ya, untuk Ya. menolong yang paling dekat Ya, itu ya. udah terlaksana duluan ya. Ya, saya membantu mereka yang tidak mampu, tapi mereka punya kemauan belajar dan nilainya bagus. Ah. Saya mampu hanya menghubung-hubungkan. Oh iya iya. Ya, iya. hanya menghubungkan supaya mereka bisa lanjut sekolah S1 maupun S2 Betul, di dalam betul. negeri maupun di luar negeri. Itu saja yang saya bisa lakukan, yang sudah saya lakukan selama ini. Yes. Ya, jadi kalau ada anak muda yang minat sekolah ke luar negeri, saya paling semangat untuk membantu. Wah, ini nih Sobat Maestro nih harus disimak nih Pak Liona. Kalau emang nanti minat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kontak Pak Liona. Iya, ya betul. Saya udah beberapa kali saya bicara di seluruh Indonesia. Ya. Ya, untuk bagaimana kita sekolah ke luar negeri. Ayo sekolah ke luar negeri, saya bilang begitu ya. Ya memang persyaratannya berat ya. Pertama adalah bahasa Inggris. Oh, ya, ya. harus baca, Pasti ya. nulis, kemudian bicara itu harus bisa. Nah, yang kedua, bahasa negara setempat kalau kita ingin kalau negara tersebut tidak berbahasa Inggris ya. Misalnya Jerman harus bisa bahasa Jerman, betul. Spanyol harus bisa bahasa Spanyol, Iya. seperti itu. Dan itu saya sudah lakukan sejak lama. Wah. Sudah beberapa ya, puji Tuhan mereka sudah mengabarkan, wah, saya Pak terima kasih saya sudah di Kiel, misalnya di Jerman. Ya, terima kasih Pak saya sudah di Gießen di tempat saya kuliah. Wah. Luar biasa begitu. Itu yang paling kebahagiaan, yang paling bahagia. Betul. Saya bisa mengantarkan anak-anak muda Indonesia untuk sekolah ke luar negeri. Itu saja. Jadi bukan tapi saya sebagai ini aja untuk menjelaskan saja. Iya, betul. Ya, menghubung-hubungkan lah kira-kira begitu. Baik, Sobat Maestro, berarti ini sebenarnya sudah teruji banget karena dari lingkungan terdekatnya aja udah merasakan dampaknya, apalagi nanti mungkin kita yang akan memilih untuk di masa-masa yang akan datang. Kalau harapannya Pak, singkat aja mungkin harapan untuk pemilu 2024 ini dari Pak Liona sendiri. Ya, harapan saya seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi aktif untuk menentukan kehidupan negara. Ya. Jangan golput, jangan tidak datang ke TPS. Ya, jadi pilih presidennya nomor 2. Waduh, Pak Prabowo ya Pak Gemoy. Dan DPR RI-nya adalah saya nomor 4 dari Partai Gerindra. Nah, kalau ini mungkin kan bingung Pak. Ini saya pilih DPR-nya kan gimana? Karena kan kertas suara kan bingung. Mungkin disimulasikan sama Pak Liona gimana nih? Ya, jadi begini. Memang kita akan menerima 5 kertas suara yang besar-besar. Wih. Ya kan? Dibuka
Ya kertas suara itu kan dilipat, dibuka. Mm-mm. Yang pertama adalah warna abu. Abu. Warna abu ada calon presiden, ya cawapres 1, 2, 3. Di situ ada fotonya. Jadi coblos nomornya. Ya, coblos nomornya saja cukup. Oke. Ya, itu lebih baik coblos nomornya. Ingat nomor 2 ya. Nomor Ya, 2. kemudian Baik. itu yang warna Abu. Ada warna merah. Warna merah. Warna merah itu adalah untuk DPD RI. DPD RI nomor. Itu ada fotonya semua. Oh, merah itu ada fotonya juga. Nomor 1 sampai berapa puluh itu ada semua di situ. Ya silahkan pilih salah satu. Ya salah satu yang menurut Bapak Ibu cocok. Oke. Itu untuk DPD. DPD yang warna merah. Warna merah. Kemudian Untuk DPR RI warna kuning. DPR RI warna kuning. Warna kuning. Ya buka ya lipatannya, kemudian cari Partai Gerindra nomor 2 dan coblos nomor 4. Itu dia. saya. Itu yang warna kuning. Ya. Warna kuning. Warna kuning. Cari nomor 2 partainya. Partai Gerindra coblos nomor 4. Nomor 4 karena itu nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya. Kalau yang partai nggak ada fotonya. Yang ada fotonya itu hanya DPD sama presiden. DPD sama presiden. Baik. Itu yang warna kuning. Ya untuk DPR RI. Kemudian yang warna biru untuk DPRD provinsi. Iya. Ya itu juga tidak ada fotonya. Oke. Hanya paling aman pilih nomornya. Pilih ya. nomornya. Kemudian yang warna hijau itu untuk DPR kota, kabupaten, ya kota, ya kabupaten. Itu juga tidak ada fotonya. Yang ada namanya saja. Baik. Ya. Jadi pilih coblos nomornya, ya, tidak boleh double, tidak boleh 2 kali nyoblos. Ya. Kalau double tidak nanti sah, suaranya tidak sah atau baik. angus. Ya itu. Jadi pilih orangnya, nomornya. Itu salah satu saja. Ya pilih nomornya saja yang paling aman. Baik. Ya. Kalau Anda kata milih di partainya aja nggak tahu, saya nggak tahu nih orangnya siapa, tapi saya pilih partainya itu boleh. Ya boleh, tapi dia tidak akan masuk pada orangnya. Ya diakumulasi begitu. Ya diakumulasi nanti. Jadi lebih baik langsung pada orangnya. Misalnya mau pilih saya nomor 4 coblos Partai Gerindra. Kertas suara warna kuning. Warna kuning. Partainya Lihat nomor partainya, 2. Gerindra, kemudian coblosnya nomor 4. Nah, gitu. Baik. Ya itu supaya ada dosen kaum intelektual masuk pada dunia legislasi. Benar-benar nih. Saat akademisi yang masuk dunia legislasi. Saat akademisi masuk pada dunia legislasi. Karena mungkin pemikiran-pemikiran sekarang jadi teraplikasikan di masyarakat secara betul. lebih jelas. Saya selama 33 tahun jadi dosen. Ya. Baik. Ya. Dan saya kalau paling bahagia kalau dapat WA dari teman-teman yang sudah berhasil saya bimbing untuk sekolah di luar negeri. Itu paling bahagia. Happy banget ya, paling Pak happy ya. Ya kayak seperti kemarin kan saya dapat kabar, Pak Leona terima kasih saya sudah di Kiel katanya. Wah, luar biasa ini. Ya, atas terima kasih atas bimbingannya seperti itu. Jadi saya kira anak-anak muda sekarang ya harus mencari sekolah yang kualitasnya baik, setinggi-tingginya. Ya kalau untuk S2 ya kalau ingin berpengalaman di luar negeri itu lebih baik. Ya. Bukan kualitasnya lebih baik, tapi menurut saya kualitasnya sama dengan Indonesia juga sama. Tapi kan kalau kita keluar negeri kan punya wawasan yang lain. Baik. Pengalaman belajar yang lain. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ya, bagaimana nanti pulang ke Indonesia mengaplikasikan pengalaman-pengalaman tadi di luar negeri supaya kita sama atau lebih maju dari negara lain. Amin. Guru jago adalah guru yang bikin muridnya lebih jago biasanya. Begitu. Pak, mungkin terakhir sedikit aja Pak, closing statement menutup atau merangkum pembicaraan kita di hari ini untuk Sobat Maestro, silakan Pak. Ya, saya kira yang terakhir dari saya, mari kita gunakan hak pilih kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia emas. Terima kasih, pilihan Anda sangat berguna bagi negara ini. Baik, terima kasih sekali Pak Leona sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan sekali lagi Sobat Maestro, Enrico juga informasikan jangan lupa kertas suara warna kuning, pilih partai yang nomor 2, dan hari ada nama Pak Leona di nomor 4. Jangan lupa datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Tuhan berkati tentunya Sobat Maestro. Masih banyak acara-acara lain yang akan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Maestro 92,5 Maestro FM House with the Sound.